Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perilaku sapi yang perlu dipahami mata kuliah manajemen ternak perah nih teman-teman. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melda Ramayani Silalahi dengan NIM 190306036 dari kelas peternakan B. Pertama kita akan membahas mengenai psikologi sapi. Psikologi sapi. Biasanya kan orang-orang hanya tahu psikologi manusia dan itu hanya untuk manusia. Ternyata ada loh untuk sapi. Berarti sapi bisa stres, sapi bisa terkena tekanan atau apa-apa gitu. Jawabannya adalah ya, benar sekali. Simak penjelasannya, yaitu sapi ini adalah binatang yang cerdas, selalu ingin tahu, tidak hanya menggunakan insting tetapi juga pikiran dan perasaannya. Mereka mempunyai daya ingat yang baik serta kemampuan adaptasi yang memadai. Dengan memanfaatkan kelebihan tersebut, sapi bisa dilatih dan dibiasakan. Jadi perlakuan kalau kita konsisten, mereka akan mengerti apa yang kita inginkan, dan ketika mereka sudah mengerti apa yang kita inginkan, akan ada hubungan timbal baliknya, teman-teman. Sapi menggunakan insting dan pikiran untuk menghadapi keadaan sehari-harinya seperti dalam mencari rumput, mencari sumber air, mencari jalan pulang, melindungi anaknya, dalam menghadapi ancaman binatang pemangsa, dan lain-lain. Nah, sapi bisa tahu di mana sumber air minum berada, namun dia tidak akan mengerti bahwa untuk menuju ke tempat minum yang ada di luar pagar kandangnya, dia harus keluar pagar melalui pintu gerbang dan berputar mengitarinya terlebih dahulu. Nah, insting dan pikiran ini hanya mengarahkan dia untuk langsung ke sumber air itu, sehingga sering gak berhasil. Nah, disitulah kita melatih mereka untuk menuju ke sumber air melalui jalan yang kita kehendaki, supaya mereka mengingatnya dan melakukannya lagi, dan tepat benar menuju ke tempat minumnya di kemudian harinya. Ada sapi yang lebih pintar, ada sapi yang lebih jinak, dan ada yang lebih liar, dan ada yang selalu waspada nih. Dari semua jenis perilaku itu sebenarnya mudah untuk dilatih jika kita konsisten menunjukkan bahwa kita itu nggak musuh mereka, kita nggak membahayakan mereka, dan mereka itu bakal menuruti apapun perintah kita dan menuruti rutinitas yang kita kendaki kepada mereka jika mereka berpikir dan merasa mereka nggak disakiti gitu. Jadi sekali sapi merasa disakiti, maka mereka akan mengingatnya dengan baik, dan ketika kita akan bertemu dengan mereka di situasi yang sama, mereka bisa melakukan reaksi perlawanan untuk membela diri. Nah, beberapa landasan keadaan psikologis dan fisik sapi yang perlu dipahami dengan baik itu: pertama, pahami reaksi bela dirinya atau survival response. Nah, maksudnya ini adalah sapi dalam evolusi kehidupannya selalu menjadi binatang yang dimangsa atau prey animal. Dengan mengandalkan indera penciuman, penglihatan, mereka mendeteksi adanya bahaya dari binatang pemangsa nih teman-teman. Kemudian melakukan reaksi atau respon dengan cara melarikan diri jika merasa sudah nggak mungkin lagi, mereka bakal menyerang, meskipun hal ini jarang terjadi. Mereka selalu takut dan khawatir terhadap segala sesuatu yang baru dan belum mereka pahami betul. Nah, mereka baru akan merasa lebih tenang setelah memahami bahwa sesuatu yang baru tersebut tidak mengancam keselamatan dirinya di lingkungan peternakan yang bisa kayak orang-orang baru yang mendekati mereka. Kemudian jika ada kain-kain yang berwarna mencolok, kemudian ada suara musik yang kuat, misalnya kita bahkan memutar musik dangdut gitu, atau rock atau semacamnya gitu. Hal tersebut yang nggak disadari oleh peternak itu bakalan memberikan perilaku yang nggak biasa dari respons si sapi-sapi tadi di kandang tersebut. Misalnya mereka jadi nggak mau makan, mereka berkumpul-kumpul, dan mereka bisa jadi liar atau tidak penurut. Indera pendengaran atau kuping mereka sangat sensitif nih teman-teman. Indera pendengaran atau kuping mereka lebih sensitif dibandingkan manusia. Saya pernah mengunjungi sebuah peternakan dan saya menanyakan apakah peternakan tersebut pernah memasang musik, dan jawabannya pernah. Mereka memasang semacam musik yang tenang, dan itu memang membuat keadaan suasana kandang itu benar-benar tenang dan nyaman. Sapi-sapi tersebut juga lebih kalem gitu. Jadi kalau misalnya kita pun seperti memutarkan lagu-lagu yang keras gitu, yang bising, atau bahkan suara-suara keributan, dan itu bakalan mempengaruhi mereka. Mereka bisa lebih liar, lebih agresif, atau bagaimana. Itulah, jadi peternak harus bisa melihat itu. Kedua mata sapi terpisah berjauhan. Nah, masing-masing matanya ini bisa melihat ke arah dua sudut yang berbeda. Letak kedua mata tersebut memungkinkan mereka melihat ke belakang tanpa menoleh, sehingga bisa mewaspadai binatang pemangsa dari belakang saat merumput. Itulah sebabnya kita peternak itu nggak boleh tiba-tiba dari belakang langsung seperti mengkagetkan mereka atau apa. Jadi kalau mereka mendapatkan perilaku seperti itu, mereka bisa lari atau bahkan menyerang kita jika mereka kaget gitu teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahasnya
Perkenalkan segala prosedur rutin secara perlahan, sabar, dan bertahap. Nah, rahasia menangani sapi adalah mengenalkan dan melatih mereka terhadap cara kerja dalam merawat mereka secara perlahan, sabar, bertahap, tanpa menggunakan kekasaran, apalagi kekerasan. Jangan sekali-sekali kita menyakiti mereka saat pertama kali memperkenalkan pada prosedur baru apapun itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh dosen saya itu Bapak Edi, bahwasanya sapi sangat menyukai konsistensi gitu. Sebuah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang kali gitu. Jadi kalau misalnya kita seperti memperkenalkan sebuah prosedur baru, misalnya kalau mau diperah masukkan ke kandang gini gitu, itu kita nggak boleh mengkasari. Sekali kita mengkasari, mereka bakalan stres dan itu bakalan berdampak terhadap produksi susu mereka, terhadap perilaku mereka gitu. Bahkan mereka nggak bakalan makan gitu, mereka stres gitu. Terus kalau kita mengkasih mereka, seperti yang kita sudah tahu tadi, daya ingat mereka itu sangat tinggi. Mereka bakalan mengingat kita dan bisa jadi mereka bakalan bertemu kita suatu saat akan liar atau bahkan menyerang kita. Itu makanya kita harus lembut memperlakukan sapi-sapi ini. Maksimumkan hubungan timbal balik antara kita dengan sapi. Sapi ini dengan senang menerima tatanan sosial di gerombolan atau di kelompoknya. Mereka selalu tunduk dan hormat terhadap pimpinan dan sapi lain yang lebih tinggi di kelompoknya gitu. Jika selama ini tindakan yang kita lakukan terhadap mereka konsisten dan gak pernah menyakiti mereka, mereka bakal mengikuti kemauan kita. Dan juga ketika mendapatkan mereka kesenangan gitu, ketika mereka itu buat makan, minum, tentram, dan aman, itu bakalan menguntungkan si peternak juga, dan bahkan produksinya bakalan lebih bagus gitu teman-teman. Kemudian amati dan pahami betul tatanan sosial di kelompok sapi-sapi. Nah, jenjang tatanan ini merupakan landasan dasar mereka dalam berkelompok. Jadi sapi berkelompok itu juga seperti ada tatanan sosialnya gitu. Salah satu sapi yang mereka anggap bosnya itu kita bisa lihat dari sapi-sapi yang berperilaku seperti bos gitu, kayak paling bos gitu. Mereka paling agresif dan ingin selalu nomor satu ketika diberi makan atau minum, dan sapi-sapi lainnya ini bakalan minggir dan mengarah terhadap sapi-sapi tersebut. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita sebagai peternak juga harus berpikir, nah kalau misalnya dia makan sendiri dan sapi-sapi lainnya takut, otomatis kan sapi lainnya nggak dapatin makanan gitu, pakan atau minum. Nah, disitulah kita peternak, kita udah ngakui ketika kita sudah tahu dia bosnya, kita harus menyusun strategi supaya sapi-sapi lain tetap merasa nyaman dan tetap mendapatkan kebutuhannya gitu. Kemudian yang kedua adalah penciuman. Sapi tergolong binatang termangsa atau prey animal tadi kan. Dia harus selalu mewaspadai keadaan lingkungannya. Dia selalu berusaha untuk mengetahui kehadiran binatang pemangsa. Indra yang paling diandalkan untuk tujuan ini adalah indra penciumannya. Melalui penciuman mereka bakal mengevaluasi keadaan sekitarnya, mengenali kelompoknya, mengenali anaknya, bahkan bagi si anak untuk mengenali si ibunya. Sapi persis dengan manusia, yaitu menggunakan hidung dan mulut untuk mencium. Hanya saja sapi lebih bijak menggunakan mulutnya saat mencium, sehingga penciumannya jauh lebih tajam dan sensitif dibandingkan manusia, teman-teman. Nah, untuk cara kita memperhatikan sapi ketika menggunakan indera penciumannya untuk mengamati lingkungannya, yang pertama itu mengangkat kepalanya atau menengadahkan kepalanya gitu. Terus mulutnya terbuka, lidahnya rata lekat ke bawah, bibir atas melipat atau menggulung ke belakang, menghirup udara melalui mulutnya sehingga udara yang bisa tersebut langsung mengarah ke bagian atas mulutnya di sebelah kanan dalam, yang organ itu katanya disebut sebagai Jacobs organ gitu. Jadi kayak gitu ibaratnya, mereka itu mencium-cium sekitarnya, misalnya seperti ada orang baru gitu, mereka bakalan mencium gitu, mencium-cium, mencoba mengenali, ini lingkungan aku nggak, kayak gitu, ini siapa gitu, ini peternak aku nggak, ini kelompok aku nggak, seperti itu. Penciuman juga merupakan alat yang sangat vital dalam bersosialisasi dengan kelompoknya. Sapi jantan dapat mengetahui adanya betina yang mulai birahi, sedang birahi, atau pasca birahi melalui penciumannya. Jadi hal lainnya yang keren juga dibilang gitu, sapi jantan ini tahu apa yang terjadi dengan betina-betina gitu dengan penciumannya. Berarti bisa kita pastikan bahwa penciuman mereka ini sangat kuat gitu kan. Nah, kemudian lalu apa gunanya kita memahami masalah cium-cium sapi ini? Jawabannya adalah banyak sekali. Yang paling utama untuk mengelabui atau ngibulin sapi ini. Maksudnya itu gimana ya? Nah, contohnya seperti ini. Anak sapi yang masih menyusui mati karena suatu alasan tertentu gitu. Jadi kan kalau anak sapinya meninggal, ketika kita mau ngambil kolostrum dari si sapi induk ini, dia bakalan mencium, bakalan mengenali aroma anaknya dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak paham bahwasanya sapi
penciumannya tajam, kita asal ambil aja, itu bisa jadi nggak keluar gitu. Jadi kita harus kayak mengibulin, ibaratnya itu kayak melumuri diri kita, atau kita kayak membuat diri kita aromanya itu seperti aroma anaknya gitu. Kemudian jangan menggunakan parfum ketika menangani sapi, terutama yang sedang ngadat gitu. Maksudnya kayak saya ke sebuah peternakan perah dan saya memang menggunakan parfum gitu. Terus sapi-sapinya itu kayak mencium-cium gitu dan mengenali bahwa saya bukan orang dari peternakan itu, dan mereka memang tidak, ibaratnya tidak tenang, tidak kalem, mereka bahkan lebih agresif gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki aroma yang dikenali dia gitu, dikenali oleh sapi tersebut, mereka bakalan nyaman gitu. Dengan aroma seperti sapi bisa mendapatkan susu tanpa resistensi. Ini seperti maksud saya tadi, kita bisa melumuri diri kita bahkan dengan kotoran sapi atau dengan aroma-aroma sapi gitu, sehingga ketika kita ingin mendapatkan susu dari si sapi tersebut, bahkan ketika sapinya mengalami masalah gitu, kita bisa mendapatkannya gitu, karena kita dikenali aroma kita itu seperti aroma di peternakan gitu, aroma yang dia kenali dan dia nggak bakalan menyerang kita. Itu semoga bisa dipahami. Yang ketiga adalah bahasa tubuh sapi. Nah, sapi ini binatang berleher panjang, bagian depan badannya lebih besar dan berat. Dengan sendirinya sapi mengandalkan momen atau gaya gerak kepala dan lehernya untuk menjaga keseimbangan berdirinya serta untuk menggerakkan tubuhnya. Dengan demikian, sebelum memulai suatu gerakan, terutama yang banyak menggunakan tenaga dan momen, maka tubuh bagian depan ini akan mengawali gerakan tersebut. Berarti dengan mengamati gerakan awal pada tubuh sapi bagian depan, kita bisa mengetahui gerakan apa yang akan dia lakukan gitu. Sesimpel dan sesederhana itulah yang disebut sebagai bahasa tubuh sapi. Jadi nggak hanya manusia aja yang punya bahasa tubuh, seperti saya ini berbicara, sapi juga memiliki bahasa tubuh gitu. Saat bertatap muka dengan sapi, perhatikan jika salah satu pundaknya turun, maka dia akan berpaling ke arah pundak yang menurun tersebut. Kemudian jika sapi bagian pundaknya mengkerut, maka dia akan berpaling dengan sangat cepat ke arah pundak yang kulitnya mengkerut tersebut, bahkan mungkin akan berputar ke arah tersebut. Jika posisi kepala menunduk jauh di bawah pundak, dia akan siap menyerang dan menghajar kita yang sedang berada di depannya. Jika posisi kepalanya di atas pundaknya, dia sedang ketakutan atau nervous gitu. Jika matanya bergerak dengan cepat seperti ini, gitu, dia sedang ketakutan gitu atau sedang cemas gitu. Jika matanya bergerak sangat perlahan, dia sedang mengevaluasi keberadaan kita itu membahayakan atau enggak sih gitu. Misalnya kan kita orang baru nih datang ke peternakan itu, dia lama melihat kita seperti manusia juga, seperti anak-anak. Kalau melihat orang baru kan lama, dilihat lama, apakah ini orang berbahaya atau enggak gitu, apakah ini benda asing atau seperti apa, membahayakan aku atau enggak. Sapinya bakalan mikir gitu juga. Jika matanya menatap tajam terus menerus, dia sudah berminat untuk menyerang kita, tinggal menunggu kapan muncul pemicu. Jadi kalau misalnya dia udah lihat kita terus seperti ini, itu kemungkinan dia merasa nggak nyaman, dia mungkin merasa dia terintimidasi dengan adanya kita gitu. Jadi kalau kita melihat itu, kita juga harus was-was, berarti sapi ini merasa nggak nyaman dan ada kemungkinan bakalan nyerang kita gitu. Jika posisi kepala rata, normal, dia tidak memperdulikan keberadaan kita sebagai suatu ancaman kita atau sedang mengevaluasi yang tadi tuh, kayak benar gak sih pendapatku dia itu berbahaya atau enggak, kayak gitu. Sapi itu seperti manusia, seperti yang kita katakan tadi. Kemudian kepalanya digerak-gerakan seolah menanduk angin sambil menatap ke arah kita, dia sedang mengancam. Kalau ibaratnya manusia itu kayak kayak layas, kayak apa gitu, mengancam gitu. Sama kayak sapi nih, ketika dia mulai merasa terancam, ibaratnya dia kayak membentengi dirinya supaya kuat gitu, supaya pemangsa atau ancaman ini atau orang lain tadi itu merasa takut kepada dia. Jika pandangan dan badannya menghindar dan menyembelakang kita saat kita hadir, berarti dia bersiap untuk melarikan diri, atau hanya membelakangi saja, berarti dia tidak memperdulikan keberadaan kita. Seperti itu. Jika matanya tidak memperhatikan dan melihat pada diri Anda, berarti dia tidak memperdulikan keberadaan Anda atau tidak menganggap kita itu sebagai sebuah hal yang membahayakan. Jadi misalnya kita datang nih ke peternakan, terus kita seperti mengamati sapi, dan sapi itu kayak ya biasa aja, enjoy gitu, dia nggak merasa kita bahaya, dia nggak bakalan menunjukkan sebuah perilaku atau reaksi atau respon yang melindungi dirinya gitu ya. Dia biasa saja makan minum gitu, karena dia menganggap kita itu bukan bahaya gitu. Bagaimana merespon bahasa tubuh sapi? Nah, jika sapi memberikan gerakan bahasa tubuh yang mengancam, kita harus itu pertama diam di tempat.
terus tatap dan kita lihat balik gitu dengan penuh wibawa gitu, kayak di film-film saat bos nyuruh push up, terus memperhatikan wajahnya dan tatapan matanya gitu. Jadi kita kayak kita ya slow aja gitu, kayak ibaratnya menghadapi manusia juga. Kalau misalnya ada yang kayak pecicilan, kita kayak ya slow aja gitu. Sama kayak sapi ini, ketika dia udah mulai menunjukkan gerakan-gerakan yang mengancam, kita tetap tenang gitu, jangan langsung terburu-buru atau langsung panik gitu. Terus membiasakan diri memegang stick atau batang kayu atau bambu di salah satu tangan. Ini akan membantu berkomunikasi dengan sapi. Batang kayu tidak hanya membuat sapi melihat ragu dan menyerang Anda, terlihat ragu dan menyerang kita, tetapi dia juga akan merasa tenang dan percaya diri. Nah, kedua kombinasi ini akan menguntungkan kita sebagai peternak. Jadi kalau kita sering jalan-jalan gitu memeriksa peternakan sapi kita dengan membawa kayu kecil gitu, kita itu ibaratnya dilihat lebih berwibawa gitu, dan mereka lebih tunduk kepada kita. Sapi juga bisa seperti itu ya. Terus jika ternyata sapi tersebut menyerang, kita harus berteriak dengan nada setinggi mungkin. Ingat, tadi pendengaran sapi itu sangat sensitif terhadap nada tinggi atau keributan, sehingga kalau kita berteriak itu bakalan bisa membatalkan niat sapi itu untuk menyerang kita. Jadi jika sapi tersebut menyerang kita, berarti kita itu belum menguasai bahasa tubuh si sapi, dan jika kita terluka dan harus dirawat, itu bakalan memberikan pelajaran bagi kita untuk lebih belajar lagi tentang psikologi sapi. Cara terbaik untuk mencegah kecelakaan saat berinteraksi dengan sapi adalah latihlah terus mereka dengan cara yang gak menakut-nakuti, memaksa atau menyakiti mereka, sehingga mereka bisa memahami apa yang kita ingin lakukan gitu dari mereka, apa yang kita inginkan dari mereka, dan mereka bisa menerima kita sebagai ibaratnya bos di antara mereka atau kayak pemimpin gitu, dan mereka bakalan turut terhadap apa yang kita kehendaki. Baiklah, akhirnya selesai juga materinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dari kesimpulannya, kita bisa dapat bahwa memang sapi itu memiliki ingatan yang kuat dan bisa dikatakan unik gitu, karena mereka bahkan bisa mengerti, mereka bisa melindungi diri, mereka bisa mengamati sekelilingnya gitu, mengingat bau, mengingat lingkungannya. Jadi kita sebagai peternak sapi, terkhusus sapi perah, karena sapi perah ini sangat sensitif gitu. Ketika kita mengkasari mereka atau keras atau bahkan lingkungannya nggak nyaman, susu mereka nggak bakalan keluar, mereka bakalan stres gitu, kan bahaya, dan itu bakalan merugikan si peternak. Jadi kita sebagai peternak memang harus memahami bagaimana psikologi sapi, baik dari penciumannya, penglihatannya, terus responnya terhadap sekeliling, supaya apa yang ingin kita lakukan atau semacam tujuan-tujuan yang kita inginkan dari peternakan tersebut bisa kita penuhi. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika terdapat kesalahan kata ataupun banyak kalimat-kalimat gaul di PPT saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami ilmunya dan bisa bermanfaat. Baik, saya Mbak Silalahi mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan